Menjatuhkan code memang tampak seperti tindakan ekstrim. Namun bagi saya, itu adalah keputusan yang paling rasional di tengah kekacauan yang tak lagi terkendali. Selama tidak ada korban jiwa, langkah itu bisa dianggap sebagai bentuk pengorbanan yang terukur. Cara terakhir untuk memastikan sistem itu tidak berubah menjadi bencana yang menelan seluruh kota. Setelah beberapa saat hening, Lucia akhirnya mengajukan pertanyaan yang selama ini menekan pikirannya. Ia ingin tahu bagaimana pandangan saya terhadap sosok leadernya selama insiden di dalam code. Pertanyaan sederhana itu justru menimbulkan jeda panjang. Saya menutup matanya perlahan, membiarkan pikirannya kembali menelusuri ingatan yang samar-samar tertinggal. Ia mengingat betul bagaimana dirinya langsung ditangkap begitu memasuki sistem itu, lalu dipasangi topeng putih yang menutupi pandangan dan kesadarannya sebagian. Dunia di dalam code terasa seperti mimpi yang setengah nyata, tempat di mana suara, cahaya, dan waktu terdistorsi menjadi sesuatu yang tak bisa diandalkan. Ia tidak melihat langsung apa yang dilakukan Cray Andre di sana. Namun, kesan yang tertinggal dalam benaknya begitu kuat. Seolah, bahkan tanpa mata untuk menyaksikan, ia bisa merasakan pergerakan pria itu di setiap denyut ruang digital yang bergetar. Pangeran Angus dan Jean Gordon, dua dalang yang bersembunyi di balik konspirasi besar itu, tidak pernah benar-benar memahami siapa yang mereka hadapi. Mereka mungkin mengira tengah memanfaatkan kekacauan, padahal sejak awal semua langkah sudah berada dalam kendali seseorang yang jauh melampaui jangkauan logika mereka. Bahkan saya sendiri dengan semua kemampuannya sempat tertipu oleh sistem evaluasi code. Ia seharusnya tidak menerima poin dari Foreigner, namun hasil yang muncul menandakan seolah ia tetap mendapatkannya. Itu bukan kebetulan. Ia tahu itu pasti ulah Cray, sosok yang dikenal sebagai Thousand Tricks, seseorang yang mampu mengelabui sistem, dunia, bahkan hukum sihir itu sendiri. Namun, ketika Lucia menatapnya penuh harap, saya tidak menemukan kata yang tepat untuk menggambarkan pria itu. Menyebutnya kuat terasa terlalu sempit. Hebat pun tidak cukup untuk menampung kompleksitas yang ia tunjukkan di dalam code. Ia bukan sekadar jenius dalam strategi atau sihir. Ada sesuatu yang lebih aneh, lebih sulit dipahami dari sekadar kemampuan. Setelah berpikir panjang, satu kesimpulan muncul di benaknya. Cray bukan sekadar bertarung, ia menikmati segalanya. Ia bergerak di tengah kehancuran seolah sedang menari di atas panggung yang ia ciptakan sendiri. Dalam situasi di mana orang lain hanya bisa bertahan, Cray menemukan kesenangan, keindahan, dan kendali. Saya tahu betul bahwa Lucia memahami itu, bahkan tanpa ia harus menjelaskan lebih jauh. Adiknya sendiri pun tampak malu, menundukkan kepala dalam diam seolah mengakui sifat aneh yang dimiliki kakaknya. Ia tidak menyangkal bahwa Cray sering bertindak di luar nalar, bukan karena niat jahat, tapi karena pikirannya berputar pada frekuensi yang berbeda dari orang lain. Di sisi lain, saya menolak untuk menyalahkan Cray atas apa yang terjadi. Dalam pandangannya, keputusan akhir yang menjatuhkan code bukanlah strategi yang gagal, melainkan tindakan yang lahir dari keharusan. Jika ia dan seorang rekan lainnya tidak melakukan kesalahan kecil di awal, mungkin Cray tidak akan memilih langkah seberani itu. Tapi nasi telah menjadi bubur, dan konsekuensinya pun harus diterima, termasuk masa skorsing yang kini dijalaninya. Lucia menarik napas panjang, menenangkan dirinya sambil menatap kosong ke depan. Dalam sorot matanya, ada kebanggaan sekaligus keputusasaan yang aneh, perpaduan antara kagum dan frustrasi, yang hanya bisa dirasakan oleh seseorang yang tumbuh di bawah bayang-bayang seorang jenius yang terlalu besar. Ia tahu kakaknya luar biasa, namun sekaligus sulit dipahami. Bagi saya itu bukanlah hal baru. Ia sendiri sudah terlalu sering bertemu dengan orang-orang seperti Cray, mereka yang melangkah di antara batas jenius dan kegilaan, yang melihat dunia dengan cara berbeda, dan kadang lupa bahwa orang lain tidak mampu mengikuti logika mereka. Ketika keheningan mulai merayap di antara mereka, langkah-langkah ringan terdengar mendekat dari arah koridor. Para Foreigner yang sempat diperintahkan untuk memeriksa area akademi akhirnya kembali. Wajah mereka tampak waspada dan udara di sekitar mereka membawa aroma sihir yang belum sepenuhnya hilang. Saya dan Lucia menoleh hampir bersamaan, hening sesaat sebelum badai. Dalam hati kecilnya, saya tahu
apapun yang mereka bawa kali ini, kemungkinan besar akan menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar insiden akademi biasa. Hanya sedikit di antara foreigner yang mampu berbicara dalam bahasa manusia. Namun, kebanyakan dari mereka cukup cerdas untuk berkomunikasi dengan cara lain, melalui gerak tubuh, perubahan warna di permukaan kulit mereka, atau bahkan getaran halus di udara yang hanya bisa dirasakan oleh orang-orang dengan sensitivitas sihir tertentu. Mereka adalah makhluk asing dari sisi lain dunia, entitas yang tidak sepenuhnya hidup, namun juga tidak bisa disebut mati. Keberadaan mereka di kota besar seperti ini selalu menimbulkan rasa janggal di hati manusia biasa. Tapi bagi Lucia dan Sarah, kehadiran mereka sudah menjadi bagian dari pekerjaan sehari-hari. Lucia menatap ke arah bangunan laboratorium di seberang taman, ekspresinya penuh konsentrasi. Rambut hitamnya tergerai lembut tertiup angin sore, dan mata tajamnya memantulkan kilatan cahaya dari kaca jendela bangunan itu. Tim investigasi yang dikirim oleh Franz San seharusnya sudah tiba di lokasi sekarang. Ujarnya pelan, seolah berbicara kepada dirinya sendiri. Namun sebelum ia sempat melangkah, Sarah menatap tajam ke arah yang sama dan berkata dengan nada tenang namun syarat kewaspadaan. "Lucia, sepertinya ada sesuatu di sana." Ucapan itu membuat Lucia spontan menegang. Ia segera menoleh dan pada saat yang sama salah satu foreigner di sisi kanan mereka melambaikan tangannya dengan gerakan cepat, seperti memberi isyarat agar mereka berdua mendekat. Tubuh makhluk itu tampak bergetar halus, mengeluarkan suara mendengung lirih, seolah tengah menahan ketegangan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata. Tanpa banyak bicara, Lucia dan Sarah mengikuti langkah mereka. Mereka berkeliling melewati sisi luar bangunan sekolah yang megah itu. Bangunan dengan dinding berlapis batu putih dan jendela kaca besar yang memantulkan langit sore. Suasana di sekitar terasa kontras, tenang di permukaan, namun menyimpan ketegangan samar yang sulit dijelaskan. Akhirnya, perjalanan itu membawa mereka ke sebuah taman kecil yang tersembunyi di antara bangunan tinggi. Taman itu tampak seperti oase di tengah kemegahan akademi. Rumput hijau terhampar rapi, bunga-bunga kecil bermekaran di tepi jalan setapak, dan sebuah pohon berdiri di tengah-tengahnya, menebarkan bayangan sejuk ke seluruh area. Beberapa siswa tampak duduk santai di bangku batu, berbincang atau membaca buku, sama sekali tidak menyadari bahwa sesuatu yang aneh tengah berdiam di dekat mereka. Para foreigner berhenti tepat di depan pohon itu. Pohon tersebut tidak terlalu besar, namun juga tidak kecil. Ukurannya tanggung, tapi entah mengapa kehadirannya terasa menekan. Daun-daunnya tampak biasa saja, namun setiap hembusan angin yang melewatinya memunculkan bunyi samar, nyaris seperti bisikan. Salah satu foreigner mengangkat tangannya, menunjuk batang pohon itu dengan gerakan perlahan, lalu menatap Lucia seolah ingin mengingatkan sesuatu. Lucia mengerjap, seakan baru teringat sesuatu yang penting. "Benar juga," katanya pelan. "Di sini juga ada rumor. Seingatku tidak ada korban. Tapi katanya ini disebut Confession Magic Tree. Konon, kalau menyatakan cinta di bawah pohon ini," Sarah menatap pohon itu dengan pandangan tenang, "akan pasti berjodoh, begitu?" Namun ekspresinya tetap datar. Lucia menggeleng, wajahnya berubah agak kaku. "Tidak," katanya, "kalau menyatakan cinta lalu ditolak, baik yang menolak maupun yang ditolak akan dimakan pohon ini dan menghilang begitu saja." Sarah memandangi pohon itu beberapa detik. "Itu rumor macam apa lagi?" gumamnya lirih. Lucia hanya mengangkat bahu, mencoba tersenyum tapi gagal. "Entahlah, tapi mungkin karena tempat ini cukup ramai, tidak pernah ada yang benar-benar berani menguji kebenarannya. Kalau sampai ada yang hilang di sini, pasti sudah banyak saksi mata." Sarah mengangguk pelan, namun matanya terus menatap ke arah batang pohon itu. Ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tidak kasat mata. Di antara cabang-cabangnya tampak kabut tipis berwarna ungu pucat, mengalun seperti asap dingin yang bergerak melawan arah angin. Awalnya hanya sebesar kepalan tangan, lalu perlahan memudar hingga lenyap di udara. Ia tahu itu bukan sekadar efek cahaya. Kabut itu membawa aura yang tidak normal, sebuah distorsi halus di ruang sihir yang hanya bisa dilihat oleh orang dengan mata mistik.
dan karena foreigner tadi yang menunjukkannya, kemungkinan besar entitas itu juga bukan ilusi bagi makhluk biasa. Sarah belum pernah melihat fenomena seperti ini di teres. Warnanya berbeda dari distorsi ruang yang muncul saat foreigner datang. Dan energi yang dipancarkannya terasa seperti gabungan antara sihir manusia dan sesuatu yang jauh lebih tua. Namun, tidak peduli seberapa keras ia mencoba menebak, pikirannya tidak bekerja seperti Cray atau Lucia yang mampu menelaah fenomena semacam ini dengan logika. Ia hanya percaya pada insting, dan instingnya kini berkata satu hal. Tempat ini menyembunyikan sesuatu. Dengan cepat, ia mengalihkan pandangannya dari pohon itu dan berkata tenang, "Baiklah, Lucia, ayo kita pergi ke ruang kelas itu." Lucia mengangguk, walau masih sempat melirik pohon itu sekali lagi. Benar juga. Meskipun pohon ini yang menyebabkan orang-orang hilang, tinggal ditebang atau dibakar saja selesai urusannya. Ruang kelas hantu yang terkunci itu pun, menurutku bisa diselesaikan dengan meledakkannya saja. Sarangnya, izinnya belum keluar, Sarah tersenyum tipis. Kadang, ucapan Lucia mengingatkannya pada Liz atau Citri, dua orang yang selalu berpikir praktis meski situasinya absurd. Barangkali memang benar bahwa darah Grieving Souls mengalir kuat dalam diri Lucia Rogier, tapi itu tidak masalah. Justru sisi tegas dan spontan itulah yang membuat Lucia begitu menarik. Ia imut, tulus, dan apa adanya. Mungkin itulah alasan mengapa Thousand Tricks sendiri mengakuinya sebagai calon teman yang cocok bagi Sarah. Lagi pula, bukankah dirinya juga sama anehnya di mata orang lain? Sarah menatap langit sore yang mulai berwarna oranye dan bertanya dengan nada ringan, "Lucia, kamu mau latihan bertarung denganku?" Lucia menatapnya sebentar, kemudian tersenyum tipis tanpa ragu sedikit pun. "Boleh, tapi nanti saja ya." Jawaban itu sederhana, tapi di dalamnya terselip sesuatu yang lain. Sebuah kepercayaan kecil yang baru mulai tumbuh di antara dua hunter yang berbeda dunia. Dan di balik ketenangan sore itu, pohon di tengah taman masih bergeming. Angin berhembus pelan, menimbulkan suara gemerisik yang samar-samar terdengar seperti bisikan seseorang yang tengah memanggil nama. Treasure Vault, Star Shrines Garden, ruang yang keberadaannya bertumpuk dengan dunia Zebrudia, pada dasarnya tidak mengenal siang. Di sini, waktu berhenti di ambang senja abadi, tempat di mana bintang-bintang tampak dekat, namun cahaya mereka tak pernah cukup untuk mengusir gelap. Mungkin begitulah yang diinginkan oleh sang penciptanya, sebab manusia, makhluk rapuh yang bernafas di bawah cahaya, selalu menyimpan ketakutan terhadap kegelapan. Dan Treasure Vault yang dibangun oleh Dewa Bintang, sang entitas agung yang pernah diusir oleh manusia sendiri, adalah upaya untuk memahami ketakutan itu. Maka wajar bila tempat ini kini menjadi kerajaan bayangan, di mana kegelapan bukan sekadar latar, melainkan esensi yang hidup. Di antara kegelapan itulah para phantom lahir, manifestasi dari rasa takut yang pernah ada, dikumpulkan, dipelihara, dan diberi bentuk. Ada pembunuh berantai yang berkeliaran tanpa suara, mencari mangsa di lorong-lorong sempit yang tak pernah tersentuh cahaya. Ada monster hasil eksperimen terlarang, tubuhnya dipenuhi jahitan kasar dan mata-mata yang tak pernah berkedip. Ada pula arwah manusia yang terperangkap di antara hidup dan mati, legenda urban yang pernah diceritakan dengan bisikan gugup di ruang kelas yang kosong. Dan di atas semuanya berdiri satu sosok, Lady Lamentia. Sosok yang dahulu hanya dianggap dongeng, anak-anak kini menjadi nyata di dalam kegelapan ini. Ia berjalan di koridor sekolah, muncul di rumah sakit yang ditinggalkan, di tikungan jalan tanpa lampu, di mana-mana dan di waktu yang tidak pernah pasti. Kadang bersembunyi di balik pantulan kaca, kadang muncul begitu dekat hingga napasnya terasa di telinga. Ia adalah simbol dari ketakutan yang paling tua, sebuah wajah yang terus berubah sesuai dengan ketakutan orang yang memandangnya. Kini, Lady Lamentia tidak sekadar legenda, ia adalah pengatur di antara para phantom yang menghuni Star Shrines Garden, sebuah perwujudan kehendak mana material itu sendiri yang memberi bentuk pada rasa takut dan menjadikannya kekuatan nyata. Sebagian besar phantom di tempat ini bahkan tidak lagi memahami bahasa manusia. Mereka bergerak mengikuti naluri yang dipenuhi rasa gentar dan haus akan emosi negatif.
Bila dibandingkan dengan mereka, monster Digi, si pembunuh berantai dengan kemampuan bicara terbata-bata, masih bisa disebut makhluk yang dapat diajak bicara. Dewa Bintang, sang penguasa yang pernah diusir, memang belum menunjukkan tanda-tanda kebangkitannya. Namun, misinya untuk mengumpulkan ketakutan berjalan sesuai rencana. Dunia manusia tanpa sadar terus memupuk energi yang dibutuhkan oleh para Phantom di sini. Beberapa insiden memang terjadi, celah kecil dalam rencana yang nyaris sempurna. Seorang kesatria pernah tertangkap, namun justru berhasil menaklukkan rasa takutnya terhadap Digi maupun Lady, sesuatu yang semestinya mustahil. Lalu, ley line yang menghubungkan dunia ini dengan permukaan mulai melemah, menyebabkan fenomena penculikan mistis yang seharusnya tetap tersembunyi menjadi terungkap lebih awal. Monster-monster yang belum semestinya lahir muncul di luar kota. Ada arwah-arwah yang kehilangan kendali, menampakkan diri di hadapan manusia. Dan di antara mereka muncul seorang wanita, seseorang yang dapat melihat Lady Lamentia dengan mata terbuka, padahal semestinya itu tidak mungkin. Namun, bagi penghuni Treasure Vault, semua itu bukan kegagalan. Bagi mereka, itu hanyalah tanda bahwa roda dunia mulai bergerak, bahwa rasa takut manusia telah mencapai puncak, dan dengan itu, kekuatan Dewa Bintang akan segera kembali berdenyut di bawah langit Zebrudia. Malam di koridor itu tetap diam. Cahaya bulan terus mengalir di lantai batu, menyorot dinding-dinding yang berlumur bayangan. Dan di antara bisikan gelap, terdengar suara langkah ringan, lirih, tidak terburu-buru, namun cukup untuk membuat udara bergetar. Mungkin itu hanya gema, atau mungkin Lady Lamentia sedang lewat mengamati dunia dari balik tabir malam yang tak pernah berakhir.